Ya, hasil keputusan dari FOMC meeting, the Federal Reserve sudah keluar, akhirnya sah terkonfirmasi bahwa rezim suku bunga rendah dari Amerika Serikat dan nanti tentu saja akan merembet ke bank sentral lain terkait suku bunga acuan dan menjadi kebijakan mereka akan diperpanjang. Rezim suku bunga rendah sepertinya akan semakin panjang karena the Federal Reserve saja mengatakan akan menjaga Fed Fund Rate-nya dekat ke 0% nanti sampai ke 2023. Bahkan 2023 kalau katalis-katalis ekonomi perbaikannya dirasa belum cukup masih bisa diperpanjang lagi. Bagaimanakah dengan Indonesia? Dan spillover-nya seperti apa ketika kita ada di dalam kondisi global seperti ini, rezim suku bunga rendah. Mari kita bahas bersama kebijakan Bank Sentral Indonesia, BI, rasa pandemi. Mengapa ada embel-embel rasa pandeminya? Karena memang situasinya beda, sehingga semua kebijakan yang diambil pun sifatnya extraordinary. Kurang apa sebenarnya Bank Indonesia ini kalau kita berbicara mengenai apresiasi yang harus kita berikan ke Bank Sentral di Nusantara ini. Karena BI akan terus menggelontorkan kebijakan moneter yang terbaik. Karena memang situasinya sesuatu yang terkadang tidak bisa kita kendalikan, apalagi kalau sudah berbicara mengenai pandemi yang berujung resesi. Kita bedah satu persatu ya, kita kulik apa sih kebijakan BI rasa pandemi, yang mana yang extraordinary. Dan tadi menjawab pertanyaan kurang apa sebenarnya BI kita ini memberikan semua kelonggaran dan juga insentif yang ada. Kita awali dari BI 7 Days Reverse Repo Rate sambil kita nantikan hasil RDG yang terbaru. Yang jelas di sepanjang 2020 tahun ini disampaikan kawan saya Syarifah tadi, BI tidak kurang-kurang sudah 100 basis poin langsung. 100 bips ini nilainya sekitar 1% menurunkan suku bunga acuan utamanya BI 7 Days Reverse Repo Rate. Dan kalau kita lihat apa arti angka 100 basis poin atau 1%, ini bisa dikatakan terendah penurunan BI suku bunga acuannya yang terendah di sepanjang sejarah Indonesia. Nah, berarti kan sudah maksimal effort yang diberikan oleh Bank Indonesia dari suku bunga acuan utamanya. Mengapa suku bunga acuan ini sangat penting? Karena dari suku bunga acuan utama berupa BI 7 Days Reverse Repo Rate ini nanti akan mengarah ke suku bunga kredit. Tentu saja dengan adanya penurunan suku bunga acuan utama dari BI, suku bunga kredit juga bisa lebih ditekan atau diharapkan juga bisa turun. Kemudian kalau suku bunga kredit turun, tentu saja cost of fund dari perusahaan-perusahaan yang ingin meminjam atau mengajukan kredit juga bisa diperluas. Dan juga ini juga bisa menjadi angin segar, cost of fund bagi bank juga bisa turun. Akhirnya berujung pada keringanan-keringanan yang bisa diperoleh bagi para debitur. Meskipun juga timbul pertanyaan lagi, ini kan biasanya ada lag time, ada lagging of time-nya. Waktu jeda antara suku bunga acuan turun, nanti jaraknya kapan bisa visible dirasakan impactnya ke suku bunga kredit dan sebagainya yang pada ujungnya dikatakan bisa meringankan para debitur. Ini kita nantikan agar lag time-nya bisa lebih di bridging gap-nya ya. Ketika suku bunga acuan turun, akhirnya suku bunga kredit turun dan lain-lainnya juga bisa menyesuaikan sehingga cost of fund semua perusahaan-perusahaan bisa ditekan, akhirnya ekonomi kembali bisa bergerak. Idealnya seperti itu ya. Yang jelas BI sudah menurunkan 1% suku bunga acuan utamanya. Yang kedua, kita juga berbicara mengenai penurunan biaya transfer dana. Kita tahu Bank Indonesia berupaya semaksimal mungkin agar transaksi-transaksi non-tunai bisa semakin dimaksimalkan karena kita tengah masuk di masa pandemi di mana social distancing diharapkan menjadi suatu keniscayaan baru. Nah, ini juga biaya transfer dana diharapkan bisa turun. Jadi kita didorong untuk melakukan mobile banking, QR risk, kita juga sudah punya internet banking dan sebagainya. Dan juga biaya transfer dana ini diharapkan bisa turun. Turunnya seberapa jauh? Mari kita lihat. Ini SKNBI, Sistem Clearing Nasional dari Bank Indonesia. Ini kalau kita berbicara mengenai SKNBI yang diringankan, biayanya dari perbankan ke bank sentral kita dari sebelumnya Rp600, sekarang SKNBI atau Sistem Clearing Nasional BI-nya penurunan transfer dananya sampai ke Rp1. Nyaris gratis atau sebenarnya bisa dikatakan juga ini gratis ya, close to free. Dari 600 sampai ke Rp1. Kurang apa BI ya? Besar sekali perbedaannya kalau kita lihat perubahan penurunan biaya SKNBI atau istilahnya biaya transfer dana. Kemudian biaya transfer dana dari nasabah kita semua ke perbankan sebelumnya maksimal biayanya Rp3.500 juga turun sampai ke Rp2.900. Nah, ini bentuk kemudahan yang diberikan oleh BI Bank Sentral lewat perbankan-perbankan tadi.
Perbankan ke BI 600 jadi Rp1, nasabah ke perbankan 3.500 jadi Rp2.900. Ini berlaku efektif 1 April nanti, diperpanjang sampai 31 Desember 2020 sambil Bank Sentral kita tetap memperhatikan, mengamati, memonitor bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kemudian kita juga berbicara mengenai memperpanjang tenor repo SBN. Sekarang perpanjangan tenornya untuk repo SBN, surat berharga negara, sampai ke 12 bulan. Ini sambil kita cermati sekali lagi ya, ini kebijakan BI rasa pandemi yang pertama, 3 yang utama. Next, ini ada juga kebijakan BI rasa pandemi yang lain, langkah extraordinary apa lagi yang dilakukan oleh BI. Menambah frekuensi atau jumlah lelang khususnya FX swap. Ini sebelumnya 3 kali per minggu, sekarang dilakukan sangat intensif setiap hari untuk frekuensi lelang FX swap. Ini FX swap berlaku untuk tenor 1, kemudian 3, 6, bahkan sampai ke 12 bulan. Ditambah frekuensinya biar semakin cepat juga untuk pelelangan dari FX swap ini. Kemudian memperluas insentif pelonggaran GWM, ini yang harian ya. GWM harian rupiah sampai ke 50 bips. Ini kalau kita berbicara mengenai 50 basis poin, apa sih giro wajib minimum? Ini kita tahu adalah ketersediaan kas yang harus disperkan atau disediakan oleh bank untuk dititipkan, dimasukkan ke BI, diindapkan di sana. Sekarang turun kalau kita berbicara mengenai GWM harian rupiahnya sampai ke 50 bips. Semula kalau kita berbicara mengenai besaran sekarang diturunkan 50 bips ini hanya ditujukan kepada bank-bank besar yang melakukan pembiayaan ekspor impor, karena kita tahu sudah terdisrupsi performance dari ekspor impor kita ini akibat global demand yang tidak imbang karena pandemi di tingkat global dan juga resesi. Sehingga pembiayaan untuk ekspor impor ini bisa diperingan dengan adanya insentif pelonggaran GWM sampai ke 50 basis poin. Ini kan tujuannya juga pada ujungnya untuk menambah likuiditas dari perbankan-perbankan kita sehingga pembiayaan mereka berikan dan kredit yang diberikan juga bisa lebih fleksibel juga. Dan sekarang selain untuk bank-bank besar melakukan pembiayaan ekspor impor, ini juga ditujukan untuk melakukan pembiayaan UMKM dan sektor-sektor prioritas yang lain. Kita tahu dari kebijakan fiskal, pemerintah berharap agar ada kemudahan dan insentif yang sangat besar dari bisnis yang masuk ke dalam sektor-sektor yang masuk ke dalam daftar prioritas. Jadi UMKM dan juga sektor lainnya ini yang dianggap sangat vital mendapatkan insentif juga di sana. Kemudian ada juga restrukturisasi kredit bagi perbankan. Dan ada catatan tambahnya, tidak restrukturisasi sembarang restrukturisasi. Karena ini restrukturisasi kredit bagi perbankan yang diberikan untuk UMKM. Kita tahu persentasenya besar sekali UMKM berperan dari sisi non-formal sektor ke roda ekonomi Indonesia. Sehingga mereka dikasih ruang lebih besar untuk mendapatkan restrukturisasi kredit. Karena pemerintah dan juga BI sadar situasinya sulit bagi semua, apalagi smallholder players. Kemudian ditambah lagi sekarang tidak hanya UMKM, bahkan di bawahnya UMKM saja ada kata mikro di sini. Mikronya tidak sembarang mikro, tapi ultra mikro. Berarti pengusaha-pengusaha atau pebisnis skala sangat kecil, bahkan sampai ke skala rumah tangga pun juga dapat diberikan kemudahan berupa restrukturisasi kredit bagi perbankan. Dengan catatan lagi, ini ada tambahan dari para ekonom, hati-hati restrukturisasi kredit kalau tidak diolah dengan baik bisa berujung nanti ke depannya malah jadi batu sandungan bagi perbankan di tanah air. Tapi ini kita harapkan bisa diminimalisir impact-nya kalau kita berbicara mengenai restrukturisasi kredit yang berujung pada NPL atau non-performing loan, gagal bayar, kredit macet, dan sebagainya. Tergantung strategi dari bank ya. Benar-benar bisa memapping atau memetakan mana yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit. Yang jelas BI sudah membuka pintu itu. Restrukturisasi kredit bagi perbankan yang diberikan untuk UMKM dan usaha ultramikro. Mari kita lihat berikutnya, masih berbicara mengenai kebijakan extraordinary dari BI rasa pandemi. Menurunkan batas maksimum suku bunga, kemudian nilai pembayaran minimum dan besaran denda keterlambatan pembayaran. Ini di-encourage tadi untuk melakukan banyak sekali transaksi non-tunai. Anda pun tidak hanya debit card tapi juga pegang kredit card, akan ada insentif-insentif di sana sehingga transaksi non tunai dan transaksi digital benar-benar bisa dimanfaatkan melalui insentif-insentif tadi. Ada penurunan batas maksimal suku bunga, nilai pembayaran minimum, bahkan denda keterlambatan pembayaran kredit Anda pun ini ada ruang fleksibilitas di sana, bisa ditolerir tapi sampai level tertentu ya, karena bagaimanapun kita juga harus memperhatikan kesehatan keuangan dari perbankan. Melakukan mekanisme burden sharing dengan pemerintah ini yang kemarin banyak mendapatkan sorotan. Karena sebelumnya kalau kita berbicara mengenai mekanisme burden sharing ini kemarin banyak yang meragukan nanti otoritas dan integritas dari Bank Sentral kita seperti apa. Karena kita tahu keputusan pembelian
SBN sebelumnya, ini karena mekanisme burden sharing ini, jadi Bank Indonesia menyerap SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah kita dengan perjanjian tertentu. Ini bagian dari mengkawinkan kebijakan moneter dan juga fiskal. Dulu BI kita hanya bisa beli SBN yang sudah dilepas oleh asing, itu pun di pasar sekunder. Tapi dengan mekanisme burden sharing ini, Bank Indonesia bisa menyerap SBN pemerintah kita langsung di pasar perdana. Ini kemarin sempat menimbulkan pertanyaan, apakah nanti para investor tidak khawatir BI ibaratnya dalam tanda kutip cetak uang, sehingga jumlah uang yang beredar ini semakin banyak untuk digunakan membeli atau menyerap SBN tadi, yang pada ujungnya akan menekan mata uang rupiah kita. Tapi tadi pagi kita sudah bahas juga dengan ekonom, khususnya dari Schroders Indonesia, Investment Director Schroders Indonesia mengatakan, apa yang salah? Tidak ada yang salah dengan burden sharing, mekanisme burden sharing, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mekanisme burden sharing ini. Karena toh bank-bank sentral di negara lain di tengah situasi pandemi dan resesi juga melakukan hal yang sama, bahkan mereka bisa lebih hebat lagi. Burden sharing dilakukan, jumlah uang yang dicetak dalam tanda kutip ya untuk keperluan penyerapan government bond atau SBN ini bisa lebih tinggi lagi angkanya. Nanti kita bandingkan dengan Filipina ya. Ini istilahnya burden sharing atau debt monetization. Jadi BI berfungsi sebagai standby buyer, ambil SBN pemerintah. Oke, itu burden sharing. Semoga tadi kekhawatiran para investor mengenai burden sharing ini tidak terjadi kalau BI akan kehilangan integritasnya karena dikhawatirkan garis antara otoritas fiskal dan moneter bisa kabur dengan adanya burden sharing. Tapi so far belum terbukti ya. Penurunan DP kredit kendaraan bermotor tapi yang berwawasan lingkungan. Nah ini juga extraordinary ya. Dari 5% sampai 10% sampai 0%. Jadi DP-nya benar-benar ada 0%. Dengan tentu saja persyaratan yang harus dipenuhi dan prinsip kehati-hatian. Ini sudah dilakukan per 1 Oktober 2020. Sekarang kita bandingkan karena BI tidak sendirian. Bahkan bank sentralnya pun melakukan langkah lebih extraordinary. Bagaimanapun kita harus memberikan apresiasi ke bank sentral kita. Next kita bandingkan dengan Filipina. Mengapa dimulai dari Filipina? Karena Filipina ini punya kedekatan hampir kesamaan antara luasan negara, skala ekonomi dan juga kebijakan bank sentralnya. Republika Ang Filipina ini memangkas suku bunga acuannya sampai ke 175 basis point. Kalau tadi Indonesia 100 basis point aja sudah terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ini Filipina lebih agresif lagi, 175 bips di sepanjang tahun 2020 ini. Pendanaan bantuan COVID 300 miliar peso. Ini bekerja sama dengan pemerintah, moneter dengan fiskal, bekerja sama untuk mengumpulkan pendapatan di antara kedua mereka untuk menanggulangi COVID-19 yang juga sangat tinggi di Filipina. Menaikkan program debt monetization. Ini yang kita maksud tadi, bank sentralnya berfungsi sebagai standby buyer, nyerap surat berharga negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Angkanya diperlebar, ini dikasih kelonggaran bahkan sampai 812 miliar peso. Angka yang cukup besar. Pemangkasan GWM juga dilakukan sampai ke 200 bips basis point di 12% untuk bank-bank besar saja dengan skala prioritas. Manila, Filipina yang paling dekat kesamaannya dengan Indonesia. Kebijakan bank sentral di Asia berikutnya adalah Bank Negara Malaysia. Ini juga mempercepat pedoman peraturan perbankan digital karena semuanya apalagi dengan adanya social distancing dan pandemi. Digitalisasi adalah keniscayaan social distancing untuk meminimalisir pergerakan dan transaksi fisik benar-benar akan diminimalisir di sana. Moratorium cicilan kredit juga diberikan tetapi kepada pihak yang terkena PHK dan Malaysia ini sangat ketat dalam memetakan mendapatkan data apakah Anda berhak mendapatkan moratorium cicilan kredit. Selama Anda kena PHK sepanjang pandemi ini Anda berhak mendapatkan moratorium. Next, perpanjangan masa transisi untuk pemenuhan aturan-aturan yang disyaratkan dalam hal pengajuan kredit dan sebagainya. Next, kita ke China. PBOC, People's Republic Bank of China, menyuntikkan dana 600 miliar yuan. Ini setara dengan 88,13 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bukti lain bahwa bank sentral negara lain juga sangat agresif menggelontorkan uang yang mereka miliki. Asia Pasifik berikutnya, Reserve Bank of Australia melonggarkan pedoman peningkatan kredit hingga 31 Maret 2021 sampai tahun depan ya. Sehingga ini ada agak sedikit bisa bernafas lega dalam hal penyelesaian hutang dan sebagainya karena ada keringanan berupa pembayaran kredit sehingga peningkatan kreditnya juga dilonggarkan sampai nanti 31 Maret 2021. Yang pasti Bank Sentral kita, Bank Indonesia sudah memberikan langkah yang paling baik. Semua effort maksimal sudah diberikan. Kebijakan BI rasa pandemi semoga bisa benar-benar efektif menimbulkan efek positif bagi perekonomian Indonesia.